Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, masih sehat kalian semuanya? Pada kesempatan ini kita akan bertemu untuk materi kurikulum dan teknik pembelajaran. Tapi sebelumnya, salam sehat untuk anak-anakku yang cerdas, generasi hebat SMP Negeri 2 Batu. Baiklah anak-anak, ada pepatah yang mengatakan kalau kita tak kenal, maka kita tak sayang. Izinkan Ibu akan memperkenalkan diri. Nama Ibu Yayu Saryastuti, pengampu mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 8 dan kelas 9. Pada kesempatan ini, Ibu akan menyampaikan materi MPLS tentang kurikulum dan teknik pembelajaran. Indikator yang akan kita capai pada hari ini, yang pertama, nanti kita akan mempunyai wawasan tentang kurikulum. Yang kedua, memahami tentang proses pembelajaran jarak jauh, baik secara daring maupun secara luring. Oke, sudah siap anak-anak untuk mengikuti materi kita hari ini? Siapkan satu kertas, ballpoint untuk mencatat mungkin hal-hal penting yang akan kita bahas pada saat ini dan kamu akan memperoleh informasi dengan sebaik-baiknya. Langsung saja kita akan membahas sekilas tentang kurikulum. Apa sih kurikulum itu? Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Nah, kurikulum yang diterapkan di SMP Negeri 2 Batu adalah kurikulum 2013. Kurikulum 2013 itu apa? Kurikulum berbasis kompetensi atau outcome basic curriculum. Nah, apa itu kompetensi? Kompetensi adalah kemampuan seseorang untuk bersikap menggunakan pengetahuan dan keterampilan dalam melaksanakan suatu tugas di sekolah, di masyarakat, dan lingkungan atau di mana yang bersangkutan itu berinteraksi. Berikutnya, kalau kita simpulkan, kurikulum 2013 adalah kurikulum yang dirancang dengan tujuan untuk mempersiapkan insan Indonesia supaya memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan efektif, serta mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban dunia. Nah, kurikulum di SMP Negeri 2 Batu disusun sebagai pedoman operasional pelaksanaan pendidikan, pembelajaran, dan penilaian di SMP 2 Batu, khususnya tahun pelajaran 2021-2022. Sekarang kita akan membahas tentang visi dan misi SMP Negeri 2 Batu. Visi SMP Negeri 2 Batu yaitu berprestasi dalam IPTEK, berlandaskan IMTAK, berbudaya luhur, dan peduli lingkungan. Nah, nilai karakter atau budi pekerti yang dikembangkan untuk mencapai visi tersebut, berprestasi dalam IPTEK, nilai karakter yang dikembangkan adalah gemar membaca dan bekerja keras. Visi berlandaskan IMTAK, nilai karakternya adalah religius dan jujur. Berbudi luhur, nilai karakter yang dikembangkan antara lain adalah jujur, peduli sosial, cinta damai. Peduli lingkungan, nilai karakter yang dikembangkan adalah cinta tanah air dan bertanggung jawab. Berikutnya adalah misi. Misi ini disusun untuk mencapai visi yang Ibu sampaikan tadi. Misi SMP Negeri 2 Batu sebagai berikut, antara lain. 1. Melaksanakan pengembangan mutu pendidikan dan pembelajaran. 2. Melaksanakan pengelolaan dana dan daya dengan partisipatif, transparan, dan akuntabel. 3.
melaksanakan pengembangan penilaian untuk semua jenjang dan semua mata pelajaran. 4. Menciptakan lingkungan pendidikan yang nyaman dan kondusif. Nah, poin berikutnya adalah muatan dan struktur kurikulum. Struktur kurikulum SMP 2 Batu terdiri atas mata pelajaran kelompok A dan mata pelajaran kelompok B. Khusus untuk kelompok B ditambah dengan mata pelajaran bahasa Jawa sebagai muatan lokal wajib yang dikembangkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur, khususnya di Kota Batu pada umumnya. Mata pelajaran kelompok A, jika pembelajaran normal, itu kita lihat di sini, untuk mata pelajaran agama dan budi pekerti, tiap-tiap jenjang alokasi waktu per minggu adalah 3 jam. Kelas 7 3 jam, kelas 8 3 jam, dan kelas 9 3 jam. Untuk pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, masing-masing jenjang alokasi waktu per minggu 3 jam. Untuk bahasa Indonesia, alokasi waktu per minggunya 6 jam per jenjang. Matematika 5 jam, ilmu pengetahuan alam 5 jam, ilmu pengetahuan sosial 4 jam, bahasa Inggris 4 jam. Sekarang, mata pelajaran kelompok B. Untuk seni budaya dalam 1 minggu, jika proses pembelajaran normal, per jenjang akan dilakukan selama 3 jam pelajaran. Untuk pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan 3 jam pelajaran. Untuk prakarya 2 jam pelajaran. Muatan lokal bahasa Jawa 2 jam pelajaran. Sehingga jumlah jam pelajaran per minggu masing-masing jenjang ada 40 jam pelajaran. Berikutnya, jika pembelajaran masa darurat atau pandemi COVID-19. Untuk kelompok A, mata pelajaran pendidikan agama dan budi pekerti, masing-masing jenjang kelas 7, kelas 8, dan kelas 9, alokasi waktu per minggunya hanya 2 jam pelajaran. Untuk pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, 2 jam pelajaran. Bahasa Indonesia, 2 jam pelajaran per jenjang. Matematika, 2 jam pelajaran. Ilmu pengetahuan alam 2 jam pelajaran, ilmu pengetahuan sosial 2 jam pelajaran, bahasa Inggris 2 jam pelajaran. Untuk kelompok B, seni budaya kelas 7, 8, dan 9 masing-masing 2 jam pelajaran, pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan 2 jam pelajaran. Untuk prakarya kelas 7 1 jam pelajaran, kelas 8 1 jam pelajaran, dan kelas 9 1 jam pelajaran. Sedangkan untuk muatan lokal bahasa Jawa, masing-masing 1 jam pelajaran. Sehingga jumlah jam pelajaran per minggu yang anak-anak tempuh ada 20 jam pelajaran per jenjang. Tuh. Sekarang poin berikutnya adalah beban belajar. Untuk beban belajar, pembelajaran masa normal, jumlah jam pelajaran per minggu 40 jam pelajaran. Dalam 1 jam pelajaran selama 40 menit. Nah, tapi ketika pembelajaran masa darurat pandemi COVID-19, jumlah jam per minggu ada 20 jam pelajaran yang harus kalian tempuh. 1 jam pelajaran selama 35 menit. Itu. Nah, itu terkait dengan pemahaman kita bidang kurikulum. Sekarang kita lanjutkan untuk teknik pembelajaran daring yang efektif. Pembelajaran di SMP 2 Batu selama masa darurat COVID-19 didasarkan pada Surat Edaran Menteri Pendidikan Nomor 4 Tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran COVID-19, yaitu pembelajaran jarak jauh atau disingkat dengan PJJ. Nah,
Teknik pembelajaran jarak jauh atau PJJ di SMP Negeri 02 Batu sebagai berikut. Menggunakan 3 jenis, yaitu 1. Moda dalam jaringan atau kalian biasa menyebut dengan daring. Yang kedua, moda luar jaringan atau biasa disebut luring. Yang ketiga adalah blended learning atau campuran antara daring dan luring. Nah, apa sih pembelajaran daring itu? Kalian sudah tidak asing lagi kan? Pembelajaran daring merupakan pembelajaran dalam jaringan yang menggunakan model interaktif berbasis internet dan learning management system. Nah, untuk modal dalam jaringan atau daring dilakukan dengan melayani dan memfasilitasi peserta didik yang memiliki kelengkapan sarana dan akses internet. Jadi yang punya HP, punya laptop, ada sarana internetnya, itu menggunakan moda pembelajaran daring. Bentuk fasilitas modal daring ini antara lain, 1, ada Google for Education. Di dalamnya ada Google Classroom, ada Google Meet, ada Google Form, yang kesemuanya itu anak-anak sudah mengenalnya dan sudah tidak asing lagi bagi anak-anakku. Yang kedua adalah pembelajaran melalui grup WhatsApp. Biasanya di sini kesepakatan antara guru pengampu mata pelajaran dengan anak-anak. Yang ketiga ada ruang guru, ada Kuiper, ada kelas pintar, ada rumah belajar. Nah, kesemuanya itu nanti dipilih oleh pengampu mata pelajaran dengan teknik dan memilih model pembelajaran daring yang mana. Disepakati dengan peserta didik, anak-anak selaku peserta proses pembelajaran. Berikutnya adalah luar jaringan atau kalian sebut dengan luring atau offline. Model luar jaringan atau luring digunakan untuk melayani dan memfasilitasi peserta didik yang memiliki keterbatasan sarana dan keterbatasan akses internet. Nah, bentuk fasilitas modal luring itu apa saja? 1. Menggunakan lembar kerja peserta didik atau LKPD dari pengampu guru masing-masing mata pelajaran. Yang kedua, menggunakan buku penunjang dari perpustakaan. Yang ketiga, melalui tayangan pembelajaran di televisi atau di radio. Seperti itu. Nah, untuk model yang ketiga adalah blended learning, anak-anak. Ini campuran. Model blended learning ini dilakukan dengan menggabungkan 2 modal, yaitu modal daring dan modal luring. Gitu. Sekarang kita akan membahas tentang teknik pembelajaran di SMP 2 masa PJJ. Kalau nanti anak-anak sudah melaksanakan kegiatan MPLS ini selesai, tentunya di minggu depan itu kalian sudah masuk di tahun ajaran baru dengan mengikuti proses pembelajaran PJJ atau pembelajaran jarak jauh. Yang harus anak-anak lakukan, yang pertama, nanti kalian akan mencatat pembagian jadwal pelajaran yang akan disampaikan oleh kurikulum kepada wali kelas masing-masing dan akan disampaikan di grup kelas kalian. Tentunya kalau anak-anak di SD dulu tidak sama dengan proses pembelajaran di SMP. Untuk di SMP ini, pembelajarannya tidak lagi sebagai guru kelas, tapi guru mata pelajaran. Ada 11 mata pelajaran yang harus kalian tempuh dalam 1 minggu. Yang kedua, menyiapkan buku terkait dengan mata pelajaran yang akan dilaksanakan. Nanti anak-anak akan membuat kesepakatan dengan guru pengampu mata pelajaran. Berapa buku yang harus dipersiapkan. Yang ketiga, mengikuti proses pembelajaran dengan tertib. Tentunya ini sudah disampaikan sesuai tata tertib yang ada di materi MPLS hari pertama. Dan yang keempat,
mengumpulkan tugas dan hasil LKPD sesuai jadwal. Jadi nanti bidang kurikulum akan membuat jadwal tentang pengambilan dan pengumpulan tugas LKPD. Masih semangat ya anak-anak? Kita lanjutkan ke proses pembelajaran PJJ atau proses pembelajaran jarak jauh. Apa yang harus kita lakukan? Proses pembelajaran jarak jauh ini nanti akan menyesuaikan dengan kondisi dan kebijakan yang diterima dari Dinas Pendidikan Kota Batu. Mungkin kalau PPKM darurat berarti proses PJJ-nya melalui daring penuh. Kalau PPKM mikro berarti proses pembelajaran jarak jauh melalui daring dan luring bagi yang tidak ada fasilitasnya. Untuk yang ketiga, mungkin ada kesepakatan dari dinas tentang pertemuan tatap muka terbatas. Maka proses pembelajarannya, sebagian anak-anak datang ke sekolah secara bergantian, dilanjutkan dengan pengerjaan secara daring dari rumah. Yang kedua adalah peserta didik dibagi dalam grup kelas A sampai J. Mungkin sekarang kalian sudah dibagi untuk kelas 7 dalam bentuk gugus, kelas 8 dan 9 sudah dibagi dalam bentuk kelas masing-masing. Yang nantinya yang sudah terbagi kelas akan dipandu oleh Bapak Ibu tercinta kita, yaitu Bapak Ibu wali kelas masing-masing. Yang ketiga adalah peserta didik mengikuti proses pembelajaran dengan tertib. Berikutnya, bagaimana setelah proses pembelajaran kita lakukan adalah proses pengambilan LKPD. LKPD tadi apa, Nana? Lembar kerja peserta didik. Apa yang harus dilakukan? 1. Orang tua mengambil LKPD ke sekolah menuju ke kelas masing-masing sesuai jadwal yang disampaikan oleh kurikulum melalui wali kelas. Nah, setelah itu LKPD yang sudah diambil lalu dikerjakan oleh peserta didik di rumah masing-masing. Dalam hal ini perlu Ibu sampaikan, mungkin untuk anak-anakku kelas 7 dan kelas 8 sudah terbiasa teknik pengambilan LKPD. Tapi untuk anak-anakku yang berada di kelas 7, kalian nanti akan diberi pengumuman di mana orang tua anak-anak kelas 7 itu untuk hadir ke sekolah, mengambil LKPD, kemudian kalian atau Bapak Ibu kalian yang berada di sekolah itu langsung menuju ke kelas masing-masing. Nah, setelah berada di kelas itu, maka LKPD itu akan dibagi oleh Bapak Ibu wali kelas yang sebelumnya sudah standby di kelas tersebut. Berikutnya, LKPD yang sudah diambil orang tua itu dibawa pulang, dikerjakan oleh anak-anak di rumah masing-masing. Nah, LKPD yang sudah dikerjakan selesai, disimpan, jangan sampai hilang, sambil menunggu pengumuman pengumpulan LKPD dari sekolah. Biasanya ada jadwal pengumpulan LKPD itu 2 minggu sekali, menyesuaikan begitu. Yang ketiga, setelah ada pengumuman pengumpulan LKPD, maka orang tua datang ke sekolah sesuai jadwalnya. Seperti itu. Nah, bagaimana teknik pengembalian LKPD? Kalau tadi kan pengambilan, sekarang pengembaliannya. Yang pertama, orang tua datang ke sekolah untuk mengembalikan LKPD menuju ke kelas masing-masing dan meletakkan lembar jawaban LKPD pada box yang sudah disediakan atau pada tempat yang sudah disediakan sesuai mata pelajarannya. Misalnya, untuk LKPD agama, orang tua kalian akan meletakkan di box yang ada tulisannya agama. Untuk LKPD PPKN,
orang tua kalian akan meletakkan jawaban kalian di box yang ada tulisannya BPKN. Untuk mata pelajaran bahasa Indonesia, orang tua kalian akan meletakkan jawaban LKPD Bahasa Indonesia di box yang ada tulisan Bahasa Indonesia. Demikian seterusnya sampai 11 mata pelajaran yang dibawa oleh orang tua kalian. Berikutnya, wali kelas memberikan checklist ketika orang tua mengumpulkan LKPD di kelas masing-masing. Jadi ketika ayah atau ibu atau wali murid yang mewakili untuk mengumpulkan LKPD di box-box itu akan dipantau oleh Bapak Ibu wali kelas yang berada di kelas tersebut. Nah, yang ketiga, sambil mengumpulkan LKPD yang sudah dikerjakan tadi, maka orang tua akan mengambil lagi LKPD yang baru untuk kegiatan pembelajaran di minggu berikutnya. Sehingga sambil mengumpulkan, maka Bapak Ibu wali kelas akan memberikan LKPD yang baru untuk minggu berikutnya. Nah, demikian anak-anak tentang teknik pembelajaran jarak jauh dan wawasan sekilas tentang kurikulum. Mungkin Ibu terlalu cepat menyampaikannya, silakan anak-anak melihat di YouTube-nya SMP Negeri 2 Batu dengan link SMPN 2 Batu huruf kecil semua .sch.id. Seperti itu. Berikutnya, sesuai dengan indikator yang Ibu sampaikan di awal tadi, maka Ibu akan membacakan pertanyaan yang harus anak-anak kerjakan. Yang pertama, jelaskan 3 jenis teknik pembelajaran jarak jauh atau PJJ di SMP Negeri 2 Batu berdasarkan informasi yang kalian ikuti tadi. Ingatkan tekniknya tadi? Ada daring, ada luring, ada blended learning, perpaduan daring dan luring. Tuh, kalian jelaskan tadi sesuai dengan pemahaman anak-anak. Yang kedua, bagaimana pendapatmu tentang proses pembelajaran jarak jauh di masa pandemi yang pernah kamu alami? Tentunya anak-anak selama ini kan mengalami proses pembelajaran jarak jauh. Nah, pada jenjang sebelumnya, ketika anak-anakku yang kelas 7, berarti pengalaman di kelas 6 itu bagaimana proses pembelajaran jarak jauh. Untuk anak-anakku yang kelas 7, yang sekarang naik kelas 8, bagaimana perasaan kalian, pengalamanmu, curahkan di sini. Demikian juga untuk anak-anakku yang kelas 9. Serta berikan usulan yang terbaik seandainya kalian itu menjadi guru. Bagaimana teknik pembelajaran yang kalian inginkan itu apa? Sampaikan di sini ya. Seperti itu anak-anak materi kita tentang kurikulum dan pembelajaran daring yang efektif. Terima kasih, salam sehat dan terus semangat. Ciptakan kreativitas dan totalitas belajar tanpa batas. Kita akhiri kegiatan ini, mudah-mudahan bermanfaat. Jaga kesehatan, raihlah prestasi, dan tetap berada di protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.